Pemirsa, penutupan Petrol diyakini telah membawa dampak positif bagi Pertamina. Perusahaan minyak milik pemerintah ini mengaku dapat melakukan efisiensi hingga 430 juta dolar Amerika setelah Petrol ditutup. Dan berikut wawancara reporter Dias Kaslina dan juru kamera Ali Amran bersama Direktur Pertamina Dwi Sucipto. Baik pemirsa, baru saja disampaikan oleh Dirut Pertamina, Dwi Sucipto, dan juga bersama Dirut Keuangan, Bapak Aris. Dan kami akan langsung menanyakan kepada Bapak Dirut Pertamina, Dwi Sucipto, bersama kami sebenarnya seperti apa kondisi dan juga rencana perkembangan likuidasi untuk Petrol ke depannya. Ya, selamat siang Pak Dwi Sucipto. Sampai kuartal ketiga ini dari pembubaran Petrol ini sudah didapatkan penghematan sebesar 103 juta US dollar. 103 juta US dollar. Ya. Dan semangat yang ada di Petrol itu diikuti dengan semangat-semangat yang lain seperti kita memerangi losses, seperti kita pengadaan untuk barang yang lain. Totali kita bisa memperoleh efisiensi 430 juta US dollar sampai dengan September. Kemudian untuk National Oil Company ini memang tidak bisa dijabarkan atau tidak dalam kapabilitas sekarang ini untuk mengungkapkan itu. Tetapi kira-kira kapan nanti batasannya dan ada berapa perusahaan Pak mungkin? Nanti kita sampaikan laporannya kepada pihak yang berwenang dan tentu saja prosesnya kita ikuti sesuai dengan aspek ketentuan yang ada. Targetnya sampai April 2016 Pak Dwi? Iya, April 2016 itu adalah target untuk secara formali melakukan likuidasi terhadap Petrol. Tapi sejak Mei sejak Mei 2015 kita sudah men-stop operasional Petrol. Jadi Petrol sudah tidak beroperasi lagi. Baik, terima kasih Pak Dwi Sucipto. Dan demikian pemirsa wawancara kami bersama Dirut Pertamina Dwi Sucipto. Disampaikan tadi bahwa ada beberapa fraud yang sudah terjadi dari tahun 2009 sampai dengan 2012. Antara lain adalah di 2009 sampai dengan 2012 terjadi price taker dan non price taker. Kemudian pola yang terjadi di tahun 2012 ke atas adalah limiting competitor. Kemudian hingga saat ini segala proses usaha yang berjalan di Singapura yang tadinya dihandle oleh Petrol atau Pertamina Energy Trading Limited atau PES sekarang sudah di wind down di Jakarta di bawah ISC, dan ini nantinya masih akan dilanjutkan dengan audit forensik ke depannya sehingga bisa dicapai tata kelola migas yang lebih baik. Dari Jakarta, Dias Kaslina, Ali Amran, Berita 1 TV. Kita kembali melanjutkan perbincangan. Pak Dirgo, Anda kemudian mendengar sendiri tahapan yang kemudian dilalui Pertamina dari masa Petrol ada begitu. Anda sepakat juga bahwa itulah kondisi yang terjadi secara real begitu dan Pertamina hanya tahunya dengan kondisi seperti itu saat itu menjalaninya? Ya, ini kan emang waktu itu emang kita sudah seharusnya ya kalau kita punya grand strategi, ini harus diantisipasi bahwa mekanisme ketergantungan dari suplai minyak crude oil dan BBM ini langkah-langkah ini sebenarnya harus sudah diantisipasi. Nah, sejalan dengan itu, kita kan selalu sedikit mengabaikan aspek ini. Padahal dulu kalau nggak salah, kita pernah ada namanya kalau nggak salah dulu 2009 itu ada pansus soal Petrol ini, tapi terus hilang. Jadi itu sebenarnya sudah diambilkan langkah bagaimana mengantisipasi bahwa Indonesia ini sebagai negara net oil importer, bagaimana transaksi itu harusnya terjadi. Jadi emang sebenarnya sudah ada langkah untuk menuju ke sana, hanya terhenti di tengah jalan atau ribut hiruk pikuk dengan demokrasi atau apa. Ya akhirnya ini baru sekarang. Dan menurut saya sih emang intinya itu semua transaksi harus ada di Republik Indonesia. Dan kenapa itu? Supaya nanti sekalian APBN kita juga tidak berpatokan pada MOPS Singapura. Baik. Nah, kalau kita melihat kondisi yang terjadi selama berapa tahun lah Pertamina ataupun juga Pertamina menjalani bersama Petrol, artinya bahwa Petrol sebagai anak perusahaan Pertamina ini harusnya mendapat pengawasan tidak ya mungkin dari Pertamina, dari pemerintah terkait dan lain-lain begitu. Tapi Anda melihat apakah selama ini pihak-pihak yang harusnya mengawasi itu tutup mata, tutup telinga dengan segala aktivitas Petrol itu sendiri? Ya mungkin karena faktor dulu tuh kan sebelum ada ini ada 2 Permindo sama satu lagi saya lupa itu namanya apa. Tetapi intinya hampir sama lah, kepanjangan tangan dari kebutuhan Pertamina untuk produk import BBM. Jadi import ini masalah
import ini bukan hanya kemarin-kemarin aja, ini udah sejak tahun 92 pun kita udah import. Jenis crude-nya tuh yang spesifik light crude oil. Tapi waktu itu kuantitinya masih sangat sedikit, 100.000, 120, tapi sesuai dengan perkembangan penduduk, perkembangan zaman, kebutuhan dari BBM ini makin meningkat, kan? Ya, artinya bahwa pengawasannya seperti apa, Pak Dirgo? Pengawasannya dulu sih ya karena kecil tidak signifikan, jadi ya nggak begitu terlalu dimonitor ya, tapi tidak mempunyai dampak langsung terhadap APBN kita. Kan sekarang ini kita sudah menjadi negara net oil importer. Ya. Artinya satu hari itu kita harus mengeluarkan devisa 1,8 juta barrel kali 50 dolar. Jadi sekitar 100 juta US dollar per hari. Nah, dengan faktor ini tentunya semua akan melihat bahwa kalau ini kita ketergantungan 100 juta dolar untuk membeli import, apa yang kita bisa lakukan? Melakukan efisiensi. Baik, Pak Dirgo, artinya bahwa mungkin pemerintah atau BUMN terkait tidak ikut berpartisipasi dalam korupsi ataupun juga permainan yang ada di Petral. Kita pun belum tahu itu, tapi dengan kemudian tidak adanya pengawasan yang signifikan, apakah bisa dikatakan bahwa pihak pemerintah ataupun juga pihak BUMN itu sendiri lalai kemudian dalam pengawasan terhadap Petral? Ya, semua stakeholder aja yang bersangkutan dengan siapa. Pertamina kan juga harus dapat persetujuan dari siapa. Mendapat dari Kementerian BUMN atau SDM. Itulah pihak-pihak juga yang berkaitan. Iya dong. Siapa semua itu kan satu rangkaian. Pengajuan anggaran, terus ini kan semua berkaitan dengan itu. Oke, kalau misalnya ini akan dilanjutkan ke ranah hukum begitu, akan seperti apa kira-kira prosesnya, Pak Dirgo? Karena kalau dari Pertamina sendiri menganggap bahwa ya kita tidak bisa mengajukan ini ke ranah hukum karena ini bersifat sepihak begitu. Artinya harus siapa kemudian yang mengajukan ini ke ranah hukum? Menurut saya agak berat ya. Ini kan Petral ini kan domisilinya di Singapura. Terus gimana nanti mau di ranah hukumnya? Terus peserta-peserta pemasok ini yang kan itu sebagai pemasok di Petral itu kan ada kriterianya. Sebagai negara produsen, sebagai apa. Nah, sekarang kenyataannya bukan hanya satu, tapi ada 20 mungkin yang bukan produsen, trader-trader. Dan itu adalah pihak-pihak yang mungkin bahkan salah satu saya noted ada satu negara yang tidak sebagai negara produsen tapi ikut trading di sini. Kalau melalui arbitrase sendiri bagaimana, Pak? Ya silakan aja, tapi kan prosesnya panjang. Apa merugikankah kalau misalnya itu dilakukan? Berapa biayanya, berapa kos yang akan dikeluarkan? Bagaimana mungkin kalau dengan biaya semua proses itu bisa bikin satu refinery? Itu mahal sekali ya, Pak ya? Mahal sekali. Kalau misalnya untuk pihak di dalam negeri, artinya oke lah kalau pihak di luar kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Kalaupun memang harus melalui arbitrase itu memakan waktu, tapi untuk pihak-pihak di dalam negeri yang kemungkinan terlibat, apakah itu manajemen Petral yang ada di Indonesia ataupun juga swasta atau siapapun, apakah itu bisa diproses, Pak? Yang pertama harus dilihat kan dari mekanisme pengadaan dalam kaitan aturan main di dalam tubuh organisasi Pertamina itu sendiri dong. Ini kan extension arm dari Pertamina yang berlokasi di Singapura untuk melakukan transaksi import pemasok dari ini. Mereka ini kan mendapatkan masukan berapa kebutuhannya. Terus nanti kalau udah ada, siapkan anggarannya. Artinya mereka tahu juga sebenarnya, Pak ya? Tahu lah, semuanya tahu dong. Maksudnya berarti BUMN terkait ini bisa diproses? Tahu dong semua bisnis, kenapa enggak? Tapi kan sekarang kita mau bedah ini dari tahun 98 misalnya. Sejak reformasi nih. Sampai sekarang udah tahun berapa? Tahun 2015. 17 tahun. Mau berapa lama Anda akan melakukan ini? Tapi siapa kalau pemainnya, siapa semangat nilainya? Pemerintah hingga sampai tahap ini sih saya sangat spiritnya sih bagus ya. Nomor satu, kuncinya transaksi di Republik Indonesia. Karena apa? Sirkulasi uang itu ada di Indonesia. Bukan di negara lain. Kita kan repotnya dengan ini di negara lain itu berarti kita harus setiap hari mencadangkan satu hari dengan harga minyak 50 ya. Hampir 100 juta. Per hari. Sementara main minyak ini kita harus punya 10 hari di depan dan 10 hari belakang untuk backup. Berapa ratus juta ada di negara lain. Nah, kalau sekarang kan berarti ada di sini. Ini satu advantage yang paling berharga dalam perspektif dalam masih geoekonomi untuk kepentingan nasional kita. Baik, Pak Dirgo, kita akan melanjutkan perbincangan. Sayang sekali
koneksi kita terhadap Pak Satya Yuda terputus, namun kita masih akan melanjutkan perbincangan masih terkait dengan topik tersebut dan pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.